Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rifai dengan NPM 5021081 dari kelas 5C, mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPS SD. Dosen pengampu Dr. Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Dengan judul tugas teori dan makna pengembangan pembelajaran IPS kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. A. Kurikulum 2013. 1. Teori pengembangan pembelajaran IPS SD. Ilmu pengetahuan sosial merupakan bidang studi yang mempelajari, menelaah, serta menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat ditinjau dari berbagai aspek kehidupan secara terpadu. IPS diajarkan pada pendidikan dasar dan menengah sebagai dasar atau pengantar dalam mempelajari studi sosial atau ilmu sosial di tingkat yang lebih lanjut. Pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, bukan pada guru. Guru hanyalah sebagai fasilitator. Pendekatan saintifik berisikan proses pembelajaran yang didesain agar siswa mengalami belajar secara aktif melalui suatu tahapan-tahapan. Langkah-langkah pembelajaran saintifik antara lain: 1. Mengamati, 2. Menanya, 3. Mengumpulkan informasi, 4. Menalar, dan 5. Komunikasi. 2. Makna pengembangan pembelajaran IPS SD. Membantu perkembangan wawasan, pemikiran, dan kepribadian agar memperoleh wawasan pemikiran yang lebih luas dan ciri-ciri kepribadian yang diharapkan dari setiap anggota golongan terpelajar Indonesia, khususnya berkenaan dengan sikap dan tingkah laku manusia dalam menghadapi manusia-manusia lainnya, serta sikap dan tingkah laku manusia lain terhadap manusia yang bersangkutan. IPS sangat penting diajarkan pada peserta didik agar mereka mengenal lingkungan sosial di sekitarnya dan untuk menjalani kehidupan yang baik di tengah-tengah lingkungan tersebut. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. B. Kurikulum Merdeka. Teori pengembangan pembelajaran IPS SD. Pembelajaran IPS bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu pengetahuan sosial sendiri dirumuskan atas dasar-dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan suatu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu-ilmu sosial, yaitu sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Pada proses pembelajaran IPS dilakukan melalui berbagai kegiatan yang menunjukkan hubungan, menggunakan berbagai kajian yang ada, menganalisis, mengkritisi, mengaplikasikan berbagai pemikiran dan nilai-nilai yang ada, mendesain, menerapkan, mengkonstruksi, mengembangkan, dan yang paling penting adalah proses pembelajaran harus diarahkan supaya peserta didik bisa memadukan konsep dasar ilmu sosial melalui prinsip-prinsip belajar yang memerdekakan dan memberi ruang kebebasan dalam berpikir. 2. Makna pengembangan pembelajaran IPS SD. Pada tingkat SD ada beberapa perbedaan dalam hal mata pelajaran. Di antaranya adalah penggabungan mata pelajaran IPA dengan mata pelajaran IPS atau biasa disingkat dengan IPAS yang akan mulai diajarkan pada kelas 3. Bertujuan untuk menguatkan kesadaran peserta didik terhadap lingkungan sekitarnya, baik dari aspek alam maupun sosial, dengan harapan dapat memicu anak untuk dapat mengelola lingkungan alam dan sosial dalam satu kesatuan. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.